terjadinya dolar 000. Nah, mungkin yang nongkrong di sini ialah jebolan dari konten aku yang di Facebook ini ya. Nah, langsung aja kita bahas sebenarnya ada apa sih? Nah, langsung aja kita bahas gajian dari sosial media bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakalan ngebahas nih, karena banyak ya yang kayak minta di-spill sebenarnya yang terjadi seperti apa. Nah, banyak banget kan yang kayak sebenarnya dari dulu itu kan udah banyak konten kreator lama ya, yang udah gajiannya ibaratnya ribuan dolar atau intinya gajiannya udah puluhan dolar, ratusan dolar. Begitu ada Facebook Pro masuk beberapa tahun, misalnya tahun pertama, tahun kedua masih oke ya. Tapi ketika viral malah banyak banget orang-orang yang kayak tidak bertanggung jawab, merusak ekosistem yang ada di algoritma Facebook ini ya kan. Jadi kayak misalnya nih ya, bayangin kalau misalnya temen-temen itu pengiklan, harusnya orang yang mengklik iklanmu itu adalah target marketmu. Misalnya kalian itu pengiklan. Nah, pengiklan ini kan aku mau ngiklan lalu tempelin ke video kreator kayak gitu ya. Nah, sebenarnya misalnya nih aku owner gamis kayak gitu. Nah, yang terjadi ialah ketika orang-orang itu ngeklik kayak gitu ya, maka kayak kayak aku ngebayarnya iklan itu lebih gede kayak gitu per kliknya, seperti itu. Jadi sang kreator itu juga dapat CPM yang lebih besar, atau karena iklannya diklik sama penontonnya itu sebenarnya harusnya si pengiklan itu dapat kayak, oh berarti penontonnya dari konten si A ini tertarik dong sama aku kayak gitu. Ternyata apa, penjualannya kok enggak naik, cuman diklik-klik doang, nggak seperti biasanya kayak gitu ya. Jadi apa, pengiklan itu kayak rugi gitu loh. Udah bayar iklannya mahal karena diklik orang kayak gitu, karena iklannya diklik. Harusnya kalau aslinya kan kalau diklik berarti kan audiens tersebut minat ya dengan produk yang diiklanin kayak gitu. Kalau misalnya ditungguin doang nggak diapa-apain misalnya, berarti kan otomatis audiensnya itu tidak tertarik dengan iklannya. Harusnya seperti itu. Kalau misalnya ada orang klik iklannya, si pengiklan itu membayar lebih besar dan si kreator mendapatkan bayaran lebih besar, seperti itu ya. Tapi yang di sini tuh kayak ngejomplang, si pemilik iklan atau si pengiklannya itu membayar lebih besar tapi enggak dapat kayak income dari penjualan produknya, dari branding produknya, kok iklannya bengkak kayak gitu. Jadi yang terjadi ialah kayak si kreatornya doang yang diuntungkan tapi si pengiklannya itu boncos kayak gitu. Nah, yang terjadi si pengiklannya kayak jadi hengkang dari ngiklan di Facebook, males kayak gitu ya. Nah, itu yang membuat kayak kenapa si Facebook ini memperketat caranya dia monetisasinya kayak gitu. Nah, di sini berpengaruh misalnya itu oknum-oknum yang saling tonton seperti itu ya. Dan berpengaruh ke semua orang atau kreator di Indonesia kan. Bahkan kalau misalnya kedetek kecurangan terus seperti itu terus. Nah, padahal di kriteria kelayakan ini kan ada nih, tinggal di negara yang memenuhi syarat. Nah, Indonesia ini masuk negara yang memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya kok banyak akun-akun yang seperti itu ya, curang-curang kayak gitu, bisa jadi ini nanti semua akun yang kayak domisilinya Indonesia bakalan silang juga, alias nggak bisa monetize dong, kayak di blok dari metanya. Meta sendiri itu ngeblok kayak gitu ya kan. Nah, seperti itu yang ditakutkan para kayak sepuh-sepuh kayak yang udah gajiannya dolar-dolaran. Nah, kabar baiknya nih ya, sekarang banyak banget kan dari pihak Facebooknya sendiri udah memperketat kayak monetisasinya. Banyak banget kan yang misalnya akhir bulan ternyata dapat pelanggaran kayak PKM kayak gitu ya, misalnya kayak gini ya. Itu biasanya itu kan kebijakan tersebut dilihat dari kayak kecurangan si pemilik akun sendiri, seperti itu biasanya kalau PKM. Nah, sebenarnya kalau sudah kena PKM tersebut kayak sedikit diskon, itu nggak tahu sembuhnya sampai kapan. Biasanya misalnya banding, sembuh nanti balik lagi pelanggarannya, seperti itu ya. Nah,
Dan ini upaya-upaya orang-orang yang udah sepuh kayak gitu ya. Nih, aku lihatin ya. Semoga ini bisa memulihkan Indonesia dari darurat monetisasi ya. Nah nih, yuk yang punya RM kumpul nih, lagi bantai si tukang salton ya kan, mulai hapus-hapus klaim-klaim gitu. Nah, ini di sini itu sepuh-sepuhnya kalau orang yang udah kayak lama main pasti biasanya punya yang namanya right manager. Nah, di Facebook ini ya misalnya ada ini akun original ya yang saling tonton itu. Nah, di sini akun ini si sepuh-sepuh yang punya right manager. Nah, walaupun ini pertama mengupload konten ori ya, saling tonton. Nah, dia tahu nih misalnya ini akun ini saling tonton. Nah, diambillah video-video yang udah diupload di akun ini ya. Nanti diupload di fanspage-nya si akun sepuh-sepuh ini. Nah, yang terjadi apa? Kalau udah kan ini nanti disamain plek ya. Padahal yang pertama mengupload ini, yang ori ini ya. Nah, karena kecocokan ya. Nih dilihat ya, karena kecocokan kan ini plek banget. Mereka itu sengaja upload sama persis, enggak diedit ya. Nah, yang terjadi apa? Yang akun si punya RM ini ya, nanti ngeklaim bahwa akun inilah yang mencuri videonya. Kalau misalnya ini, nanti dia dapat notif. Nanti ini kan langsung dia kayak lapor dengan Facebook ya, kalau akun ini mencuri videonya. Nah, karena ini punya right manager yang melindungi konten-kontennya yang diupload di fanspage-nya ini. Nah, yang terjadi akun ini misalnya 4 kali atau berapa kali kok sampai dilaporin sama si RM ini ialah bisa kayak hilang. Akunnya itu hilang dari Facebook seperti itu ya. Ini ialah kayak teguran seperti itu. Karena udah dibilangin, jangan misalnya udah kayak sepertinya awalnya udah kayak pengen berkomunikasi lebih baik, maksudnya berkomunikasi yang baik itu, tetapi kok malah akun-akun si suhu-suhunya ini kayak diblok-blok kayak gitu ya, diblok sama si orang-orang yang saling tonton tersebut. Makanya mereka memilih yaitu jalan seperti itu, jangan salahkan ya. Karena apa? Karena oknum-oknum itu bakalan mengancam keselamatan monetisasi se-Indonesia. Bayangin ya, mereka yang cuan, terus kita semua yang dapat $0 karena hingkangnya para pengiklan ya kan, nggak mau kan kayak gitu. Makanya teman-teman, kalau misalnya kalian masih ikut grup-grup kayak gitu, keluar sekarang daripada terkena RM mereka. Nah, RM itu fungsinya kayak bisa misalnya cuman hapus doang ya, lalu bisa lagi kayak minta buat diklaim itu pendapatannya si video yang kayak ada kecocokan hak cipta, atau bisa dibiarin aja. Dan misalnya dihapus berkali-kali, biasanya itu kayak nanti otomatis kayak di-ban sendiri ya itu. Jadi akun yang kayak dilaporin itu bakalan hilang kayak gitu ya.